Oke, sekarang kita sampai pada uji kompetensi. Langsung kita akan bahas mulai dari nomor 1. Oke, perhatikan berbagai kemasan air mineral di bawah ini. Ada botol 1500 ml, 600 ml, 330 ml dan 240 ml. Ya kan? Nah, tentukan A. Rasio volume gelas 220 ml terhadap botol 330 ml. Nah, maka kita kayak membandingkan ya atau membagi ya. Rasionya adalah 220 ya, yaitu gelasnya, dan botolnya adalah 330. Kemudian nolnya bisa coret ya, tinggal 22 bagi 3 dibanding 33, terus kemudian sama-sama dibagi 11. 22 bagi 11 adalah 2, 33 dibagi 11 adalah 3, seperti itu ya. Jadi jawaban akhir rasionya adalah 2:3. Clear ke? Nomor 2, rasio volume botol 600 ml terhadap 1500 ml. Sama, rasionya adalah 600 ya, kita bandingkan dengan 1500. Pertama kita coret nolnya dulu. Tinggal 6 dibanding 15, kemudian sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3 adalah 2, 15 bagi 3 adalah 5. Jadi hasil akhirnya rasionya adalah 2:5. Gitu ya, mudah ya. Lanjut, rasio volume botol 330 ml dan botol 600 ml yang masing-masing dikurangi 30 ml, masing-masing dikurangi 30. Ya. Jadi rasionya adalah 330 dikurangi 30 adalah 300, 660 dikurangi 30 adalah 570. Nah, ini pertama kita coret nolnya dulu, 30 dibanding 57. Terus masing-masing kita bagi 3. 30 bagi 3 adalah 10, 57 dibagi 3 adalah 19. Jadi kalau ditambah atau dikurangi akan merusak nilai rasio, tetapi kalau dikali atau dibagi tidak. Seperti itu ya. Atau bukan merusak, ya mengubah gitu aja ya. Oke. Kita sekarang menuju nomor 2. Sebuah pabrik coklat mengeluarkan produk coklat yang rendah kadar gula dan karbohidrat. Wah, ini coklatnya ya. Nah, coklat terdiri atas 24 potongan kecil ya. Di sini 1 2 3 4, ke atasnya adalah 1 2 3 4 5 6. 6 kali 4 adalah 24, seperti itu ya. Jika panjang dan lebar satu potongan kecil masing-masing 1 ya, di sini satu potongan kecil ini masing-masing panjang dan lebarnya adalah 1, lengkapi tabel di bawah ini ya. Nah, satu potongan ini panjangnya berarti di sini adalah 1 ya, lebarnya juga 1 ya, panjang 1, lebar 1, rasio panjang terhadap lebar adalah 1:1 tentu saja. Nah, kalau yang kedua ini ya, di sini panjangnya setengah, separuh aja, lebarnya adalah 1 ya, jadi rasionya setengah banding 1, sama-sama dikalikan 2, setengahnya jadi 1, satunya jadi 2, jadi 1:2 ya. Ini sama-sama dikali 2 gitu ya. Kemudian ini panjangnya cuma 1 tapi lebarnya 2 ya, kemudian lebarnya adalah 2 ya. Ini ya sudah, ini sudah perbandingan ya, 1:2 berarti. Nah, sekarang panjangnya 1 ya, lebarnya 3. Nah, perbandingannya 1:3 ya kan. Panjangnya 1 ya, lebarnya adalah 4 ya, perbandingannya 1:4. Sedangkan ini panjangnya 2, lebarnya 2, sama-sama dibagi 2, jatuhnya 1:1, seperti itu ya. Kemudian bentuk mana yang memberikan rasio yang sama dengan ukuran satu potong coklat? Jelas ini ya. Nah, yang bentuk potongan 2 potong ke samping dan 2 potong ke bawah ini ya. Di sini kan 2 potong ke samping, 2 potong ke bawah ya. Ini adalah yang sama, rasionya adalah 1:1, sama-sama 1:1. Prediksi suatu susunan potongan coklat yang memberikan rasio yang sama dengan satu potongan coklat ya. Ini bisa
bentuk potongan 3 ke samping atau 3 ke bawah, atau 4 ke samping 4 ke bawah ya juga termasuk ya. Jadi 4 ke atas atau ke samping 4 ke bawah gitu ya sama, nanti jatuhnya 1:1 seperti itu ya. Intinya angkanya harus sama ya, baik panjang maupun lebarnya. Lanjut. Perhatikan 3 komposisi sirup merah. Campuran mana yang paling manis? Jelaskan jawaban kalian. Ya, kita lihat perbandingannya. Untuk yang pertama, untuk 1 liter air ya, 1 liter air dicampurkan 2/3 liter sirup merah. Ya. Jadi 1 liter air dicampurkan 2/3 liter sirup merah. Perbandingannya tentu saja adalah 1 banding ya 2/3 nanti. Ya. Perbandingannya adalah 1 dibanding 2/3, atau boleh juga dinyatakan dalam perbandingan ya sama-sama dikali 3 ya, 3 dibanding 2. Tapi lebih enak ini 1 banding 2/3. Ini kan 1 ini airnya ya, 2/3 adalah sirup merahnya. Jadi Pak Ali lebih sarankan bentuk yang seperti ini. Ya, kemudian campurkan air dan sirup merah dengan perbandingan 2/3 sekarang. Nah, 2 liter air dan 3 liter sirup merah. Ya, kalau kita sama-sama bagi 2, ya, sama-sama bagi 2 nanti adalah 1 dibanding 3/2. Seperti itu. Ya kan? Nah, 1 liter air dibanding 3/2 liter sirup merah, ya. Jadi kita bisa menyatakannya 1 banding 3/2. Di sini 1 2/3. Ya. Ya, ini kita sama-sama lingkari di sini. Komposisi ketiga, 2/3 air dan 1/3 sirup merah. Di sini kan 2/3 campuran dari sirup merah adalah air. Artinya airnya 2/3. Ya, 2/3 dari campuran sirup merah adalah air. Airnya adalah 2/3, nanti sirup merahnya ya adalah 1 dikurangi 2/3. 1 ini jadikan 3/3, 3/3 dikurangi 2/3 dapat 1/3. Seperti itu ya. Maka di sini 1/3. Nah, ini belum menjadi perbandingan yang sama dengan ini 1 banding berapa gitu ya. Nah, ini bisa 2/3 dibanding 1/3 kan gitu ya. Sama-sama dikalikan 3 adalah 2/1. Tapi ingin yang 2 ini adalah menjadi 1 ya. Boleh juga ini dibagi 2 adalah 1 dibanding 1/2. Sehingga yang kita lingkari di sini adalah air dibanding sirupnya. Kan seperti itu ya. Nah, maka sirup yang takarannya paling besar ya, di sini 2/3, di sini 3/3, di sini 1/2. Besar mana 1/2 dengan 2/3? 1/2 dan 2/3 ini kalikan saja dapat 3, di sini dikalikan dapat 4. Maka 2/3 adalah juaranya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini bisa menjadi 2 liter air dan 1 liter sirup merah ya, seperti Pak Ali jelaskan di sini tadi ya, atau 1 liter air dari setengah liter sirup merah. Nah, campuran mana yang paling manis? Yang paling manis tentu saja yang sirupnya paling banyak ya. Campuran yang paling manis adalah campuran kedua ya, komposisi kedua. Yang paling manis komposisi kedua ya, yaitu 1 banding 3/2. 1 airnya, 3/2 adalah sirupnya. Itu ya. Kita lanjutkan. Sesuai aturan Dinas Pertamanan DKI Jakarta yang dikeluarkan pada tahun 2002, maka setiap penebangan 1 pohon harus diimbangi dengan penanaman kembali ya, pohon sebanyak 3 kali yang ditebang. Nah, tuliskan rasio penebangan terhadap penanaman kembali. Ditebang 1, ditanam 3. Jadi rasionya adalah 1/3 atau 1,23 itu bacanya 1/3 ya.
Kemudian sebanyak 191 pohon ditebang di areal revitalisasi Monumen Nasional. Berapa banyak pohon yang perlu ditanam? Yang perlu ditanam adalah 3 kali 191, yaitu 573 ditanam. Nah, gitu loh caranya ya. Keamanan digital, studi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 80 anak-anak remaja Indonesia adalah pengguna internet. Berapa rasio dari anak-anak dan remaja pengguna internet dan bukan pengguna internet? Rasionya berapa? Nah, ilustrasi ini untuk menggambarkan bahwa tidak semua informasi dari internet itu baik ya, kebanyakan sampah. Oke, pengguna internet 80%. Ya, artinya apa? Bukan pengguna internet adalah 100% dikurangi 80%, yaitu 20%. Ya kan? Rasio penggunaan bukan pengguna, ya. Rasio pengguna, ya, pengguna ya, bukan penggunaan. Pengguna dibanding bukan pengguna adalah 80% dibanding 20%. Yaitu 8 dibanding 2 disederhanakan menjadi, ya, ini 10%-nya kan kita coret ya, tinggal 8 banding 2, 8 banding 2 sama-sama kita bagi 2, yaitu 4 banding 1. Itu adalah jawabannya. Ya, rasionya adalah 4 dibanding 1. Curah hujan menunjukkan banyaknya air yang menggenangi suatu permukaan selama periode tertentu. Curah hujan menentukan seberapa tinggi air hujan yang terkumpul pada tempat datar, tidak menguap dan tidak meresap dan tidak mengalir. Di sini apabila panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter dan tingginya 1 mm akan menghasilkan air 1 liter. Ya, cari informasi tentang curah hujan di wilayah rumah kalian. Tentukan banyak air yang mengenangi rumah dengan mengetahui luas halaman. Ya, jadi curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh di permukaan tanah selama periode tertentu. Istilah dalam matematika kita dapat menggambarkan curah hujan sebagai rata-rata dari semua pengukuran hujan selama waktu tersebut. Misalnya kita mengambil curah hujan selama 30 hari, maka kita tiap hari akan melihat, ya, termasuk yang nggak ada hujan ya 0 berarti. Ya, kita akan menjumlahkan semua data hujan harian dan membaginya dengan 30 untuk mendapatkan curah hujan rata-rata. Nah, karena pergantian musim, ya, itu 1 tahun sekali, maka pada umumnya curah hujan adalah rata-rata per tahun. Kalian cari di data di Google, ya, di daerah kalian, misalnya daerah kalian mana? Surabaya, Malang, Subang, atau Sulawesi Utara, di mana saja kalian berada, coba cari data curah hujan per tahun berapa. Nah, luas tanah kalian itu berapa? Misalnya kalian punya tanah seluas 10 meter kali 10 meter, ya. 10 meter kali 10 meter. Nah, cari curah hujannya berapa per tahun. Ya, per tahun itu kan per meter. Nah, nanti dikalikan, ya. Jadi volume air di sini kan tentukan banyaknya air, ya. Volume air itu sama dengan curah hujan per meter, ya, di data dikalikan dengan luas tanah. Nah, di sini setiap orang akan berbeda-beda. Kalau orang satu daerah sih jawabannya sama. Kalau di daerah lain, ya, setiap daerah itu curah hujannya beda-beda, ya. Nah, tapi kita bisa pakai rumus ini, ya. Curah hujan per meternya berapa kali luas tanahnya itu harus dalam meter, sama. Kalau curah hujannya per kilometer, ya luasnya juga dalam kilometer. Jadi satuannya pastikan di sini sama-sama meter, gitu ya. Oke, ini karena pengayaan kalian kerjakan sendiri. Ini adalah akhir dari video ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, di bab berikutnya, ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.